Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Ibu Guru di kelas 5. Semoga kalian semuanya yang berada di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kondisi di rumah, tetap menerapkan 3M, jangan lupa sering mencuci tangan, memakai masker jika keluar rumah. Semoga kita semua terhindar dari virus COVID-19 ini dan Allah angkat penyakit yang melanda negeri kita ini. Amin. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai sejarah lahirnya Pancasila pada muatan pelajaran IPS, yaitu kalau kita belajar mengenai lahirnya Pancasila itu tak terpisahkan dengan peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia yang nantinya akan kita bahas di dalamnya sejarahnya seperti apa. Adapun sebelum itu kita akan mengetahui bagaimana tahapan lahirnya Pancasila, yaitu yang pertama pembentukan BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang 2 pekan yang lalu kalau tidak salah sudah Bapak Ibu Guru jelaskan pada muatan IPS juga. Kemudian perumusan dasar negara, pengesahan lambang Garuda, ketetapan hukum Pancasila sebagai dasar negara. Itu. Nah, di layar kalian sudah ada gambar mengenai peristiwa bom atom Hiroshima dan Nagasaki yang pada saat itu pemerintah Jepang sedang berada di Indonesia. Ini perang dunia pada saat itu yang dilancarkan oleh sekutu. Di dalamnya ada Uni Soviet, Amerika, dan bahkan Belanda pun ikut merancang serangan-serangan yang dilakukan di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Kondisi Jepang semakin terjepit pada saat itu, dan ingat, pada saat itu Jepang memiliki janji untuk memberikan kemerdekaan bagi beberapa negara jajahannya, termasuk Indonesia. Nah, terpaksa Jepang juga mau memenuhi janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Itu ya. Apa sih langkah-langkahnya pada saat itu? Langkah-langkah yang pertama, Indonesia pun memiliki tokoh untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pastinya. Apalagi kita juga sudah belajar mengenai Sumpah Pemuda itu yang ikut andil dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kaum-kaum muda pada saat itu sangat penting perannya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, inilah yang dibentuk pertama kali, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang diketuai oleh Rajiman Wedio-Diningrat. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Wedio-Diningrat. Ini yang harus kalian hafal ya. Nah, anggota-anggota dari Rajiman Wedio-Diningrat itu ada Profesor Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Ketiga inilah yang merumuskan Pancasila. Mereka bertiga ini beradu gagasannya yang di dalamnya itu terdapat isi dari 5 dasar negara. Apa saja? Nah, nanti ada teksnya yang akan kita saksikan sama-sama setelah ini. Yang pertama, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Isi 5 dasar negara menurut Muhammad Yamin: 1. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Kemudian ditambah dengan gagasan
Insinyur Soekarno, Bung Karno yang lebih kenalnya, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Lihat, antara Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno sangat berbeda ya. Nah, tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno. Kemudian di ketiga, yaitu Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Itu ada kesalahan ya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini udah hampir jadi rangkaian dasar kerangka dasar negara, udah hampir jadi. Sudah hampir selesai. Ya. Kemudian terbentuklah di dalam Undang-Undang Dasar ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang menjadi rumusan dasar negara Pancasila. Nah, sebelum itu yuk sama-sama kita simak dulu. Nah, jadi untuk merangkum semua gagasan yang tadi, dibentuklah Panitia 9. Oh iya, mohon maaf, harusnya yang ini dulu nih. Harusnya yang slide ini dulu, baru yang tadi ya. Untuk merangkum semua gagasan para tokoh-tokoh nasional, dibentuk Panitia 9 namanya. Namanya Panitia 9. Ketuanya Insinyur Soekarno, ada Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar, Abi Kusno, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hasim. Jadi Panitia 9 ini hasilnya, nah hasilnya yang terakhir ini, hasilnya yang Undang-Undang Dasar 1945 yang kita kenal dengan 5 sila yang kita pelajari itu ya. Namanya disebut dengan Piagam Jakarta. Hasil kerja Panitia 9 yang tadi, hasil kerjanya dapat merumuskan 5 dasar negara, dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter ya. Piagam tersebut disampaikan pada tanggal 22 Juni 1945. Gitu. Adapun di Piagam Jakarta itu pun hasilnya tidak begitu signifikan. Coba bisa kalian lihat lagi sama-sama versi Piagam Jakarta Panitia 9 dengan yang Undang-Undang Dasar 1945. Yang berbeda itu pada sila pertama. Sila pertama di Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, tetapi disederhanakan lagi di Undang-Undang Dasar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa cukup. Sila kedua sampai kelima itu sama. Ya. Nah, Panitia 9 inilah yang memiliki peran andil dalam merumuskan 5 dasar negara. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga kalian semuanya bisa memahami mengenai sejarah-sejarah yang sudah kita pelajari sejak awal pada muatan IPS. Jangan lupa persiapan untuk ulangan harian pekan ini, dan pekan depan insya Allah kita akan mengadakan penilaian tengah semester. Sehat terus buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.